Hikmah 121. Ini masalah ikhlas ini 121 itu masalah amal li ajlillah. Ikhlas boleh disebut li ridhaillah, sama saja itu. Karena itu kita sebelum baca Dalailul Khairat diajarkan oleh para masyayikh Al-Fatihah li ridhaillahi ta'ala. Sebab mendawamkan thalabur ridha, amalan apapun diniatkan mencari ridha Allah Ta'ala itu bacanya gampang, nyebutnya juga gampang, tapi merasakan di dalam hati itu sulit itu. Rata-rata orang mengamalkan itu karena ingin titik-titik, ingin sesuatu, baik sesuatu itu duniawi atau ukhrawi. Wasahhil al-ikhlasa fil a'mali wasairil aqwal wal ahwali. Ulama-ulama para aulia di munajat-munajat beliau-beliau itu sering mengulang-ulang tentang ikhlas. Sampai ada sholawatnya kan, sholatan arqa biha maraqiyal ikhlas, karena sulit. Wa aqsa muradi ridha'uka daimul hal, Habib Abdullah bin Ali al-Haddad dan lain-lain. Karena itu di hikam sering diulang-ulang masalah ikhlas. Seperti ini ulangan lagi nih tentang ikhlas. Kalau sesuatu ditikrar oleh sahibul kitab, artinya menurut mu'alif itu masalah yang sangat penting. Mata talabta iwadan ala amalin tulibta biwujudis sidqi fih wa yakfil murib wijdanus salamah. Mata talabta, kapan saja engkau meminta, iwadan ganti, yakni upah maksudnya, ala amalin atas sebuah pekerjaan, tulibta maka engkau dituntut biwujudis sidqi fih, harus benar-benar mengerjakan amalan tersebut. Padahal as-shadiq fil amal, boleh kita katakan tidak mungkin terjadi. Nggak bisa. Nggak mungkin. Orang mau beramal satu amal sempurna, udah nggak bisa. Sebab kita insan tidak ada kamal, nggak ada kesempurnaan. Insan itu tempatnya nukus, pasti ada kurangnya di sisi ini, di sisi ini. Nggak bisa sempurna. Kalau mau hitung-hitungan sama Allah, ya Allah saya sudah beramal ini, saya minta surga dong. Oh, nggak ketemu. Nggak ketemu. Jadi memang benar ulama itu benar. Kita disuruh ikhlas, al-amal li ajlillah, ya Allah amalan saya ini kurang, tapi bifadlik wa judik wa karamik, saya mohon diterima. Nanti diterima oleh Allah Ta'ala bijudihi wa rahmatihi. Tapi kalau mau hitung-hitungan, nggak masuk. Amal apapun nggak bisa, pasti ada kurangnya. Wa yakfi, dan cukup, al-muriba ay al-murtab, orang yang ragu bahwa Allah akan membalas ibadahnya. Bagaimana kalau orang ragu-ragu, ibadah saya ini diterima apa tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabnya, wa yakfil murib wijdanus salamah, dan cukup bagi orang al-murib ay al-murtab, orang yang ragu-ragu apakah Allah Ta'ala akan memberi saya pahala padahal amal saya ini tidak sempurna. Orang yang masih syak itu cukup bagi dia wijdanus salamah. Untung Allah Ta'ala tidak menyiksa Anda dengan niat yang tidak baik ini. Yakfihi, cukup bagi dia, hinya kembali ke
al-murib, annallaha, sesungguhnya Allah, lam yu'aqibhu, tidak menyiksa dia, ala hadzal qasdil qabih, atas tujuan yang buruk ini. Waqad karrara al-musannif hadzal ma'na ihtimaman bi sya'nihi, karena sangat pentingnya urusan ikhlas ini, maka Sayyidi Ibn Athaillah selalu mengulang-ulang di dalam kitab Hikam, sebab beliau menganggap ini masalah-masalah yang sangat penting. Saya pernah waktu ngaji di Cikura dulu ya, zaman saya di Cikura, saya ngaji sama Syekhuna Al-Ustadz Abdul Rashid. Kebetulan kitab Dasuki yang kita baca waktu itu, seingat saya malam hari waktu itu, kan sering itu sama di Dasuki juga diulang-ulang itu masalah ikhlas itu, fi mawadhi'a katsirah, di tempat-tempat yang banyak. Akhirnya kita mau mubahatsa waktu itu, ya apa urusan ikhlas ini? Sebab dari sulitnya ikhlas, boleh ditanya para aulia, jelas yang masih hidup ya, para aulia boleh ditanya, ada enggak satu amal saja dari amalan kalian yang kalian yakin diterima Allah dan ikhlas? Tidak ada jawabnya. Tidak ada. Enggak ada satu wali pun yang bisa yakin bahwa amalan-amalan beliau itu sudah mencapai darajatul ikhlas. Jadi kan susah ini. Sedangkan ikhlas ini harus. Nah, kalau kita kembali ke kaidah al-anbiya ma'sumun, ar-rusulu ma'sumun, jelas kita bisa pastikan al-anbiya wal mursalun ahlul ikhlas, bila syak sudah. Sebab beliau itu ada ismah. Mustahil ada satu amalan dilakukan nabiyun atau rasul yang tidak ikhlas. Itu bisa kita pastikan. Tapi begitu turun ke kita, orang-orang awam, wah ya susah. Wali-wali aja nggak ada yang berani mengaku bahwa amalnya sudah ikhlas. Ya boleh kita yakini juga para aulia. Selagi beliau itu memperoleh wilayah dari Allah Ta'ala, ya udah jelas ikhlas ya. Sebab kalau sudah ikhlas kan naik nanti dapat wilayah. Tuh ya, tapi kalau untuk kita ya sulit. Nggak ada sekolahnya ikhlas itu. Sulit. Lah pas saya mudzakarah itu natijahnya, terakhir itu ditemukan hukumnya begini. Ikhlas itu fadl dari Allah Ta'ala. Jadi mahdhu fadlillah. Nggak bisa dikasap itu. Jadi kalau kita ingin diberi rezeki ikhlas, kalau bahasa Jawanya waktu itu memiliki fadli Allah Ta'ala. Mahdhu fadlillah. Ya minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita diberi ikhlas. Kalau punya syekh yang mukasyif, itu enak. Nanti guru bisa memberitahu, bisa memberi isyarah bahwa muridnya itu balagha darajatul ikhlas. Seperti kejadian Syekhuna al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih ketika beliau mengajar di Al-Khairiyah Surabaya. Waktu itu pendiri, kalau nggak salah itu pendiri Al-Khairiyah itu Habib Muhammad Muhdar apa Rais, muassis atau Rais saya lupa, ahaduhuma, kayaknya sih muassis. Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Habib Muhammad Muhdar ngakui itu, aqama bidarsil ilmi lillahi mukhlisan. Kalau udah ada syahadah dari guru, itu wajib itu sudah. Aqama bidarsil ilmi, yani Al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir itu ketika beliau mengajarkan ilmu agama lillah mukhlisan, semata-mata melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal, dan beliau sudah mencapai darajatul ikhlas.
Satu lagi, ini juga ingatan saya waktu saya masih ngaji di Tegal dulu. Ini kejadian salah satu murid Kiai Said, pakai Ubaidah, pakai Armia. Pokoknya aulia sana lah. Ahadu talamidhihim itu mengajar, muridnya tidak terlalu banyak, tapi lillah, mukhlis, ikhlas. Taunya dari mana? Satu waktu ditamui malaikat. Malaikat bertamu ke rumahnya. Allahu Akbar. Malaikat bertamu ke rumahnya bisuratil insan. Ini saya dengar riwayat ini waktu masih ngaji Dasuki juga dulu itu. Dengan bentuk manusia. Dipersilahkan duduk. Ketika akan diberi makan minum, mereka bilang, kami tidak membutuhkan makan dan minum. Kami ziarah, ihtiram kepada antum atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ada lanjutan kata-kata waktu itu. Hal ini diperoleh oleh kiai tadi itu karena beliau mengajarnya ikhlas. Fal ikhlasu, ikhlas itu bisa menarik ziyaratul malaikah ilaik. Kalau engkau mengajar ilmu lillah, ikhlasan lillah, tidak ada tujuan iwad, ganti, upah duniawi, maka para malaikat akan yazurunaka, akan mengunjungi engkau. Fasar min alamatil ikhlas fit ta'lim, sebagian dari tanda-tanda orang mengajar itu ikhlas, ziyaratul malaikati lahu, berkunjungnya malaikat kepada si muallim tadi. Kama waga'a li Syekhina al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu. Sepertinya ini sudah pernah saya terangkan di Wali Songo, tidak mengapa saya ulang. Pernah beliau ba'da ma sallama min salati subuh, setelah beliau selesai salat subuh, ketika salam, tahu-tahu di belakang beliau ada beberapa bisuratil insan memakai amaim. Kalau saya tidak salah ingat ya, suatu imam cerita itu memakai imamah. Wasa'alahu man anta, qala ana Jibril. Sebelahnya lagi ana Mikail. Pokoknya itu ada beberapa malaikat yang tidak ada, hanya malaikat Israel. Sebab suatu imam yatlub tudal umur. Itu waktu itu suatu imam menerangkan ini loh ayat ini. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Ay mashhudan bil malaikah. Al-malaikah hadha yazuruna syekhana al-imam. Limadha? Li'annahu mukhlis. Balagha darajat al-ikhlas fit ta'lim. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, kalau kita ingin tahu hal balaghna al-ikhlas fit dars, apakah kita telah sampai darajatul ikhlas fit dars wal khutbah wat ta'lim wad da'wah ila Allah, tengok hati anda. Hal ra'aital malaikah kama ra'ahul awliya, apakah engkau sudah sampai ke derajat melihat malaikat yang mengunjungi engkau? Ya, masih jauh. Kalau kita masih jauh, ru'yatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam saja mungkin kita belum. Apalagi ru'yatul malaikah fil yaqadzah. Lakin ala kulli hal, kita jadi faham bahwa kita masih jauh dari ikhlas. Tapi meskipun kita masih jauh dari ikhlas, kita harus bersyukur
kita sadar bahwa kita belum ikhlas, itu bagus. Menyadari bahwa kita belum ikhlas, sehingga kita memohon supaya dijadikan ahlul ikhlas.